Kehilangan orang tersayang adalah pengalaman yang paling menyesakkan hati. Meskipun manusia pasti menyadari bahwa itu adalah takdir Tuhan, tetap ada kesedihan yang mendalam. Dan kematian adalah lingkaran kehidupan yang harus dilalui setiap orang. Hindu percaya bahwa roh orang yang meninggal harus diupacarai agar bisa menyatu kepada Sang Pencipta. Dan ngaben adalah salah satu prosesi dan tradisi yang dilakukan di Bali. Untuk rangkaian prosesi upacara ngaben secara detail di Bali telah pernah kita bahas pada video tahun lalu, dari prosesi ngulapin, nyiramin hingga nganyut dan ngerorasin. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Ngaben dalam bahasa Bali berkonotasi halus yang sering disebut pelebon. Pelebon berasal dari kata lebu yang artinya pratiwi atau tanah. Pelebon artinya menjadikan pratiwi atau abu. Untuk menjadikan tanah itu ada dua cara, yaitu dengan cara membakar ngaben dan menanam ke dalam tanah metanem. Tujuan dari upacara ngaben adalah mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu panca mahabhuta di alam ini, dan bagi atma dapat cepat menuju alam pitra. Landasan filosofis ngaben secara umum adalah Pancasrada, yaitu 5 kerangka dasar agama Hindu, yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Samsara, dan Moksa. Sedangkan secara khusus ngaben dilaksanakan karena wujud cinta kepada para leluhur dan bakti anak kepada orang tuanya. Upacara ngaben merupakan proses pengembalian unsur Panca Mahabhuta kepada Sang Pencipta. Ngaben juga disebut sebagai Pitra Yatnya, Lontar Yama Purwana Tattva. Pitra yang artinya leluhur atau orang yang mati, sedangkan Yatnya adalah persembahan suci yang tulus ikhlas. Dalam pelaksanaan ritual upacara ngaben atau Pitra Yatnya ada namanya upacara Atiwetiwa, di mana asal kata Atiwetiwa adalah ati yang artinya berkeinginan, awe yang artinya terang atau bening atau bersih. Artinya keinginan melaksanakan pembersihan dan penyucian jenazah dan kekuatan Panca Mahabhutanya. Atiwetiwa juga disebut upacara melelet atau upacara pengeringkesan. Merupakan upacara pembersihan dan penyucian secara permulaan terhadap jenazah dari kekuatan Panca Mahabhuta. Dikenal dengan puja pitara untuk meningkatkan kesucian Petra menjadi pitara. Ngeringkes atau ngelelet pengertiannya adalah pengembalian atau penyucian asal mula dari manusia, yaitu berupa huruf-huruf suci sehingga harus dikembalikan lagi. Manusia lahir diberi kekuatan oleh Sang Hyang Widi berupa ongkara mula. Di dalam jasad bermanifestasi menjadi sastra mudra, sastra wrestra atau nuryastra, dan sastra swalalita. Ketiga kekuatan sastra ini memberi makna utpeti, stiti, pralina, lahir, hidup, mati. Ketiga sastra ini kemudian bermanifestasi lagi memberi jiwa kepada setiap sel tubuh. Tubuh manusia memiliki 108 sastra dirga atau huruf-huruf suci, yang pada waktu meninggal sastra-sastra itu dikembalikan ke sastra ongkara mula atau disebut ongkara pranawa. Proses pengembalian ini disebut ngeringkes yang memerlukan upacara dan sarana. Atiwetiwa sudah merupakan pensucian tahap permulaan, sehingga setelah Atiwetiwa jenazah sudah bisa digotong, dinaikkan ke paga atau wadah.
Jika dikubur tanpa atiwe-tiwe, sesungguhnya jenazah tidak boleh digotong, tetapi dijinjing karena masih berstatus petre. Dalam upacara atiwe-tiwe ada upekarenya. Yang pertama, upekara munggah di kemulan. Yang kedua, upekara munggah di surya. Yang ketiga, upekara di samping jenazah. Dan keempat, upekara papegatan. Yang kelima, upekara pengiriman. Yang keenam, upekara pengentas bambang. Dan yang ketujuh adalah upekara di sanggah cucuk. Jenis upacara ngaben, upacara pengabenan ngewangun. Semua organ tubuh sebagai awangun memperoleh material upekara, sehingga upekaranya banyak. Ngaben jenis ini diikuti dengan pengaskaran. Ada dua jenis, yaitu yang pertama upacara pengabenan mewangun sawe pratek utama. Ada jenazah atau wateng matah. Yang kedua, upacara pengabenan mewangun nyawa wedana. Tidak ada jenazah, tetapi disimbolkan dengan adegan kayu cendana yang digambar dan ditulis aksara sangkan paran. Nyawa wedana berasal dari kata nyawa atau nyawang dibuat simbol. Wedana artinya rupa atau wujud. Dengan demikian, nyawa wedana artinya dibuatkan rupa-rupaan atau simbolis manusia. Dan upacara pengabenan pranawa. Pengabenan dengan sarana upekaranya ditujukan kepada 9 lobang yang ada pada diri manusia. Pranawa berasal dari kata prana, lobang, nafas, jalan. Dan nawa artinya 9. Ke-9 lobang yang dimaksud adalah yang pertama udana, lobang kening, mempengaruhi baik buruknya pikiran. Yang kedua kurma, lobang mata, mempengaruhi budi baik atau buruk, trobos ke dasendria. Yang ketiga kerkara, lobang hidung, pengaruh trikaya, jujur atau tidak. Yang keempat prana atau mulut, dosa bersumber dari mulut, trimale paksa. Yang kelima dananjaya, kerongkongan, kekuatan mempengaruhi manah, sombong dan durhaka. Yang keenam, semana, lobang pepusuhan, pengaruh jiwa menjadi loba dan serakah. Yang ketujuh, naga, lobang lambung, pengaruh karakter yang berkaitan dengan satripu. Yang kedelapan, yana, lobang sendi, pengaruhi perbuatan memunculkan sube asube karma. Dan yang kesembilan, apana, pantat kemaluan, pengaruhi kama yang berkaitan dengan sabte timira. Ke-9 lobang manusia ini dapat mengantar manusia ke lembah dosa. Pengabenan pernawa juga diikuti dengan upacara pengaskaran. Ada 5 jenis pengabenan pernawa. Yang pertama, sawe pranawa, disertai jenazah atau watang matah. Yang kedua, kuse pranawa, dengan watang matah atau hanya dengan adegan saja. Adegannya disertakan pengawak dari 100 katih ambengan, memakai upacara pengaskaran. Yang ketiga, toye pranawa, sama dengan kuse pranawa, hanya di dalamnya adegannya berisi payuk pere, berisi air, dan dilengkapi dengan eteh-eteh pengentas, juga memakai pengaskaran. Yang keempat, geni pranawa, sama dengan pranawa lainnya, juga melakukan pengaskaran, tapi pengaskaran niste yang dilakukan di setra setelah sawenya menjadi sekah tunggal, tanpa uperangga seperti damar kurung, tumpang salu, pepelengkungan, ancak saji, bali page, 3 sampir, baju antak kesume, paying pagut, hanya memakai damar layon, peti jenazah dan pepage atau penusangan. Dan yang kelima, sabte pranawa. Upacara ini dilakukan di rumah menggunakan damar kurung dan pengaskaran, tapi tidak menggunakan bali page pada waktu mengusung jenazah ke setra.
hanya menggunakan pepage atau penusungan. Juga dilaksanakan langsung di setre, tapi pelaksanaan pengabenannya mependem, serta pelaksanaan pengentasnya di atas bambang. Dan jenis pengabenan yang ketiga adalah pengabenan swasta. Pengabenan sederhana dengan tingkat terkecil karena tidak dengan pengaskaran. Berarti tidak menggunakan kajang, otomatis tanpa upacara pengajuman kajang. Tidak menggunakan bali page, damar kurung, damar layon, damar angenan, petulangan, 3 sampir, baju antekesuma, dan payung pagut. Hanya menggunakan peti jenazah dan pepage atau penusangan untuk mengusung ke setre. Pelaksanaan upacara di setre saja. Pengabenan swate geni ini sering dirancu dengan pengabenan geni prenaul. Swasta asal katanya su atau luwih utama. Asta berasal dari kata asti, tulang abu. Dengan demikian, swasta berarti pengabenan kembali ke intinya, tapi tetap memiliki nilai utama. Pengabenan swasta terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, pengabenan swasta geni. Penyelesaian di setre dengan cara membakar jenazah maupun tanpa jenazah. Hanya ada pelaksanaan pengiriman setelah dibuatkan bentuk sekah tunggal. Kemudian dilanjutkan dengan upacara nganyut. Setelah itu selesai. Dan jenis kedua, pengabenan swasta bambang. Semua runtutan pelaksanaannya, upakaranya dilaksanakan di atas bambang penguburan jenazah. Kuantitas upakaranya sama dengan pengabenan swasta geni. Hanya saja dalam upakaranya ditambah dengan pengandeng bambang. Pengabenan swasta bambang ini tidak disertakan upacara pengerekan dan penganyutan karena tidak dilakukan pembakaran melainkan dikubur. Sedangkan pengelemijian dan pengerorasan tetap dilaksanakan seperti ngaben biasa. Pengabenan swasta geni atau swasta bambang termasuk pengabenan niste utama. Tidak memakai bale page, tidak melaksanakan pengaskaran, dan pada saat ke setre memakai tumpang salu saja. Jenis upacara pengabenan kerti parwa, termasuk pengabenan tingkat nistani utama, dilakukan pada umat Hindu yang gugur di medan perang. Tidak dilakukan pengaskaran, hanya upacara ngentas dan pengiriman saja. Pelaksanaannya seperti pengabenan swasta geni. Dan yang terakhir, jenis pengabenan ngelanus. Sebenarnya tidak termasuk bagian dari jenis pengabenan, hanya teknisnya yang dibuat cepat. Di mana ada 2 jenis pengabenan ngelanus, yaitu yang pertama, ngelanus tandang mantri. Pengabenan dan pemukuran diselesaikan dalam 1 hari. Pengabenan ini mengacu pada sastra agama, lontar kramaning aben ngelanus. Disebut juga dengan pemargi ngeluer. Pengabenan ini hanya untuk para wiku, tidak diperkenankan untuk welake. Yang kedua, ngelanus tumandang mantri. Dilakukan untuk welake dalam kurun waktu 1-2 hari untuk para welake. Upakara dan upacaranya tergantung kuantitas upakara dan upacaranya. Berdasarkan etimologi kata ngaben sendiri, konon berasal dari kata ngabu yang bisa diartikan sebagai menjadi abu. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip dari upacara ngaben, di mana mayat seseorang akan dibakar sampai tidak tersisa apapun dari badannya dan akan menjadi abu. Masyarakat Pulau Bali yang mayoritas merupakan umat Hindu punya kepercayaan bahwa terdapat 5 komponen untuk membentuk badan manusia. 5 komponen ini disebut juga dengan istilah Panca Mahabhuta, atau dalam istilah modern lebih dikenal dengan sebutan elemen klasik.
Kelima komponen Panca Mahabhuta ini adalah Pertiwi atau zat padat, Apah atau zat cair, Teja atau zat panas, Bayu atau angin, dan Akasa atau ruang hampa. Kelima komponen tersebut jika menjadi satu akan membentuk tubuh manusia yang nantinya akan diisi oleh sebuah roh atau disebut dengan istilah Atma dalam kepercayaan Hindu. Ketika seseorang meninggal, Atma yang dimiliki seseorang masih akan tersimpan di dalam tubuh seseorang. Upacara ngaben ini diadakan oleh masyarakat dengan tujuan untuk membebaskan Atma yang belum bisa keluar dari tubuh mereka, agar bisa kembali ke Yang Maha Kuasa. Setelah itu, Atma yang telah berpulang ke Yang Maha Kuasa dipercaya oleh umat Hindu akan berinkarnasi suatu saat nanti. Tidak sedikit anggota keluarga atau kerabat orang yang sudah meninggal ini berharap bahwa mereka bisa bertemu kembali dengan sosok ini di kehidupan berikutnya. Fotonya enggak, oke suruh bawa foto yang bersatu. Demikian sekilas mengenai upacara ngaben dalam agama Hindu, termasuk jenis upacara ngaben yang kami kutip dari website resmi Pemkab Buleleng. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video budaya Bali lainnya. Matur suksma.